Jadi untuk yang Bismillah, ya saya ulangi lagi karena terputus tadi. Untuk yang ketiga ini adalah menyembah selain Allah dalam ibadah kepada Allah. Jadi ini jelas sesuatu penghinaan pada Allah juga. Jadi menyembah kepada Allah, tapi juga ada keselip menyembah selain Allah. Bagaimana sih maksudnya? Kalau yang nomor 2 tadi, itu jelas menyembah pada Allah, plus juga minta kepada selain Allah. Kalau indah ini, dalam ibadah pada Allah, tapi mintanya tidak pada Allah. Sholat, yang alami sholat. Tapi ternyata tidak hanya mengharap dari Allah. Bahwa tenamung harap-harap ganjaran hingga si Allah. Tapi juga berharap mendapat sesuatu dari selain Allah. Itu namanya, ini juga termasuk su'udon pada Allah Ta'ala. Termasuk apa? Menyembah selain Allah dalam ibadah kepada Allah. Sholat kudune hanya untuk Allah, tapi ternyata berharap dipuji sama makhluk. Berharap seharusnya mendapat pahala dari Allah, tapi juga ternyata kepingin mendapatkan sesuatu dari makhluk. Ini adalah termasuk menyembah selain Allah dalam ibadah kepada Allah. Jadi ini termasuk penghinaan juga. Makanya hati-hati. Lawang yang memberikan rezeki itu Allah. Kok yang disembah itu adalah selain Allah. Loh yang memberikan hidup itu Allah. Loh kok bisa yang disembah selain Allah. Yang bikin sakit, yang bikin sembuh itu Allah. Loh kok bisa minta kesembuhan kepada dukun, kepada apa? Jin-jin. Ini kekeliruan yang luar biasa. Yang punya selamat itu Allah. Yang maha menyelamatkan itu Allah. Lu kok bisa minta keselamatan kepada selain Allah? Jadi ini jelas yang ketiga ini. Jadi kalau yang nomor 2 tadi itu adalah di luar ibadah, ini dalam ibadah. Ini sama-sama buruknya. Dan adalah sama-sama suudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi yang keempat adalah menganggap Allah tidak menurunkan kitab atau mengutus Rasul sama sekali. Jadi nomor 4 ini adalah menafikan sifat Allah yang maha merawat. Bentar. Jadi nomor 4 ini jadi menganggap Allah tidak menurunkan kitab maupun mengutus Rasulullah sebagai utusannya. Jadi kalau ada orang menganggap Allah itu tidak menurunkan kitab, atau menganggap Allah itu tidak mengutus Rasul, itu sama dengan menghina Allah. Sama dengan menghina Allah. Jadi lawang Allah kok badan menurunkan kitab, itu jelas menghina Allah. Ini merupakan suudzon kepada Allah Ta'ala, penghinaan kepada Allah Ta'ala. Ini sama dengan melecehkan sifat Allah yang maha merawat. Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu penjaga, perawat alam semesta ini. Dan dalam merawat itu Allah
Sebentar. Jadi dalam merawat, Allah Maha Perawat alam semesta ini. Allah pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, dan para sahabat menjumpai ada ada seorang ibu yang begitu menjaga anaknya yang masih kecil. Ada seorang ibu yang menjaga anaknya yang masih kecil. Kemudian Rasulullah menyebutkan, demi Allah, Allah itu lebih penyayang dibanding seorang ibu yang menyayangi anaknya. Allah lebih menyayangi, Allah Maha Penyayang itu lebih penyayang, melebihi seorang ibu yang menyayangi anaknya. Bayangkan, ngeten hadirin penjelasan Ibn. Kalau seorang ibu itu menyayangi putrinya atau putranya, itu sudah jelas lah, semua orang sudah paham. Tetapi kadang-kadang sayangnya ibunya itu ada batasnya. Sayangnya ibunya ada batasnya. Contoh misalkan, seorang ibu disakiti anaknya. Kira-kira mangkel mboten jenengan? Seorang ibu, misalkan, terus sakiti sama putranya. Mangkel mboten? Tentu pada saatnya jenengan, mai sabar Ustaz. Oke, mai sabar sekali. Kalau disakiti lagi 2 kali. Kira-kira mai sabar? Oke, 2 kali mai sabar. Kalau 3 kali? Nah, bisa jadi sabarnya habis. Bisa jadi apa? Sabarnya habis. Bisa jadi doanya itu bisa diganti. Enten lare sudah mulai kecil dirawat, data agenge ngecewakan panjenengan. Jenengan gak dianggap menungso, gak dianggap wong tua misalkan, naudzubillah, tentu akan tersinggung. Habis rasa sayangnya barangkali sudah habis. Ingat napa kisahnya sinten niku? Malin Kundang, yang kemudian muncul kisahnya apa itu? Iya benar ya, Malin Kundang. Itu kan contoh. Jadi ada orang tua itu, artinya orang tua bisa mendoakan yang sebaliknya. Jadi asalnya sayang itu bisa mendoakan keburukan, itu bisa. Karena memang manusia biasa. Nah, sekarang bandingan dengan Allah. Coba bandingkan dengan Allah. Sudah jelas nggak ada bandingannya, tapi ini untuk memahamkan kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Misal sekarang nih, Allah memberikan kita hidup. Diberikan hidup. Mata. Dikasih gratis. Nggak bayar, nggak nyewo. Kan? Nggak pakai sewa sama sekali. Kemudian, Allah ngutus untuk baca Al-Quran saja. Ngutus mempelajari ilmu saja. Coba. Berapa persen mata kita ini kita gunakan untuk kebaikan? Berapa kali mata kita ini kita gunakan untuk melihat Al-Quran misalkan? Padahal mata ini pemberian Allah. Tapi terkadang malah kita gunakan untuk yang bertentangan dengan perintah Allah. Digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Ini contoh. Tapi ternyata sekali, 2 kali, 3 kali, kita tetap masih aja dikasih mata kan? Berapa kali kita maksiat? Masih mohon mata kita bisa melek, kan? Bangun pagi tidur masih bisa melek lagi. Kan? Padahal seharian maksiat tok, besok masih bisa melek lagi. Bayangkan. Maka Rasul menyebutkan, sayangnya Allah kepada kita ini melebihi seorang ibu kepada putranya. Makanya tidak kebanding sama sekali. Lah Allah ini maha penyayang, maha merawat alam semesta ini. Maka kalau kita menganggap Allah tidak menurunkan kitab, maka termasuk menghina sifat Allah yang maha merawat ini. Jadi ini adalah bisa kita pahami di sini, ya. Kemudian
menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak pantas dan tidak baik untuknya. Okay. Menisbatkan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang tidak pantas dan tidak baik untuknya. Jadi ada orang menganggap Rasul itu nggak perlu ada, itu dia menghina Allah. Kok Allah nggak usah menurunkan kitab, itu menghina Allah. Padahal Allah itu maha merawat, maha menjaga, dan salah satu wujud perawatannya adalah dengan menurunkan guidance, menurunkan petunjuk. Kalau jenengan punya kulkas baru, itu bayangkan ngeten, sama-sama kulkas barunya, yang satu ada buku petunjuk perawatan dari perusahaannya, yang satu tanpa buku perawatan. Menurut panjenengan kira-kira ini perusahaan yang benar yang mana nih? Dan yang satu memberikan kulkasnya itu tanpa buku panduan. Terus yang satu itu diberikan buku panduan untuk perawatan kulkasnya tadi itu. Menurut jenengan perusahaan yang benar yang mana? Pasti yang nomor 2. Yang benar yang nomor 2. Kenapa? Karena dia open. Dia paham. Tidak semua pembelinya itu ngerti cara merawatnya. Dia paham. Tidak semua konsumennya ini ngerti bagaimana merawat kulkasnya. Ini contoh. Maka Allah paham. Tidak semua manusia ini bisa mengenal Allah dengan pikirannya. Maka perlu diberikan petunjuk-petunjuk. Dan Allah tahu kelemahan manusia. Kalau mencari hakikat ketuhanan itu dengan akalnya saja, itu bisa keliru, tidak karu-karuan. Maka perlu ada guidance-nya. Perlu adalah kitab-kitab Allah dan mengutus Rasul sebagai contoh tauladan bagi kita semuanya. Menganggap Allah Subhanahu wa taala mengabaikan, menyanyiakan dan membiarkan para makhluknya begitu saja, serta menciptakan mereka dengan sia-sia. Padahal Allah itu tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ini adalah satu suudzon kepada Allah Ta'ala. Menganggap Allah tidak menurunkan kitab atau mengutus Rasul termasuk yang suudzon kepada Allah. Baik. Saya tambahkan satu lagi. Nanti kita baru buka sesi pertanyaan. Jadi mohon dimaafkan, memang jaringan hari ini juga kurang sehat. Jadi beberapa kali kita terputus sejak awal. Saya tambahkan satu materi dulu. Yang kelima adalah menganggap Allah SWT menghukum hamba tidak adil. Menganggap Allah menghukum hamba tidak adil. Pernah jenengan kepireng mboten nggih? Pernah dengar mboten nggih? Ada orang menganggap Allah ini kok kurang adil yo. Nah, menganggap tidak adil. Hadirin, ini suudzon. Gak boleh seorang hamba menganggap Allah tidak adil. Allah itu maha adil. Lah nggih Ustaz, kok saged sih tiyang niku wong gak sembahyang kok saged suwugih ngoten. Lah sing salat kok dompet mboten gadah misal. Nggih. Sehingga kita memberikan kesimpulan Allah tidak adil. Nggih. Hadirin, hati-hati. Nggih. Menganggap Allah tidak adil itu merupakan suudzon. Nggih. Dan ini merupakan kesalahan yang besar, dosa besar. Nggih. Jangan sampai begitu. Allah itu maha adil loh. Allah maha adil. Dan keadilan Allah itu keadilan yang hakiki. Allah maha adil. Allah tidak akan menghukum seseorang kecuali sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi
Allah berikan hukuman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi Allah sudah akan menghukumi amal seorang dengan setepat-tepatnya. Ya. Loh, kalau ada orang maksiat tapi kok terus tambah kaya, itu bukan Allah tidak adil. Kita yang ngukur keadilannya itu nggak tepat. Kita menganggap yang adil kan seharusnya ibadahnya banyak, itu harusnya kaya raya, nggak dapat ibadah itu miskin begitu kan ya. Kita anggap itu kan ya. Anggap harusnya sing nggak dapat ibadah niku melarat-melarat ngoten Ustaz. Kita kan begitu anggapnya kan. Padahal tidak begitu. Allah punya rahasia sendiri. Dulu zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, itu orang-orang kafir Quraisy itu kaya-kaya, kaya-kaya. Bagaimana nggak kaya mereka bisa membiayai pasukan perang, bahkan 8 kali lipat dari pasukan Islam saat itu, atau lebih banyak lagi. Kemudian pasukan Romawi itu juga jumlahnya lipat 8 kali. Artinya kaya, mereka kaya-kaya, tapi kok kayak maksiatnya sedemikian, dia melawan hukum Allah tapi kok kaya-kaya gitu. Itu bukan karena memang ukuran orang itu dekat dengan Allah bukan kekayaan. Makanya ini ujian, gitu. Makanya kita dilarang oleh Allah Taala untuk melihat seseorang itu dari ukuran semata-mata hartanya. Jangan, karena bisa keliru nanti kalau hartanya. Jadi bukan karena hartanya, seorang itu juga bukan karena banyak pengikutnya. Tapi seorang dekat dengan Allah itu adalah perilakunya. Jadi tidak boleh, hati-hati jangan menganggap Allah tidak adil. Kalau ini tidak adil, maka itu adalah bagian dari suudzon kepada Allah Ta'ala. Dan itu meremehkan keadilan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang ini tidak dititipi Allah banyak harta, husnudzon mohon pada Allah. Sudah, nyangka baik pada Allah Ta'ala. Oh mungkin karena memang Allah lebih tahu kita ini pantasnya seperti sekarang. Pantasnya seperti ini. Lalu model kayak kita ini, duit kata banyak nyekel mawon, wis mboten sapa omah. Bayangkan duitnya kata. Kira-kira ya napa? Ya. Ndak mantuk paling kan ya. Ndak pulang ke rumah isoan. Makanya bersyukur pada Allah Ta'ala kita ini seperti sekarang ini masih bisa ngerti rumah, masih bisa kenal tetangga. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kemudian kita nih diberikan uang 1 miliar aja misalkan. Kira-kira lupa jalan pulang barangkali. Na'udzubillah. Baik, jadi ini adalah keadilan Allah Ta'ala. Jadi ngukurnya jangan melihat orang lain. Makanya kan jangan sampai kita ini membiasakan diri melihat ke atas untuk dunia nih. Lihatlah dunia itu untuk apa? Lihat dunia itu lihat yang lebih bawah dari kita. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat ke atas. Untuk urusan dunia lihat ke bawah. Kita punya mobil, lihat yang punya motor. Nanti keluar syukurnya, syukur. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun diberikan mobil. Tidak kehujanan, kan? Yang punya motor, lihatnya jangan yang punya mobil, lihat yang lebih bawah. Lihat yang sepeda pancal. Alhamdulillah, walaupun motornya niku tahunnya tahun dahulu kala, tapi lumayan, tidak pakai mancal, tidak pegel, kakinya tidak payah. Alhamdulillah, syukur lagi. Yang punya sepeda pancal, lihat yang bawah, lihat yang jalan kaki, bersyukur nanti akhirnya. Yang masih jalan kaki, lihat bawah, alhamdulillah masih bisa jalan. Ada saudara kita yang lumpuh, lihat bawah, sehingga kemudian bisa bersyukur. Itulah caranya. Jadi makanya jangan lihat yang atas, terus betul mari nih, tidak bisa syukur nanti. Yang punya istri
lihatlah yang mereka yang nggak punya istri. Bayangkan, Daniel Saknoni, gitu. Yang bisa sama-sama istri setiap hari kumpul keluarga, alhamdulillah bersyukur. Nggih. Enten dulur-dulur sing griyane Jember nggih, kerjane teng kene Sidoarjo. Nggih mesakne ngoten niku. Pulangnya setahun sekali nggih. Niku. Ditinggal putrane baru lahir, mantuk niku putrane pun layon nggih. Jadi ini kan kasihan gitu kan. Jadi kita ini bersyukur alhamdulillah gitu nggih. Yang nggak punya istri, yang nggak pernah ketemu istri, masih bersyukur alhamdulillah masih punya istri di rumah. Kan begitu. Lihat yang nggak punya istri, yang nggak dapat jodoh nggih. Masakan ngoten niku. Jadi napa? Lihatlah yang bawah. Loh yang nggak punya istri gimana? Lihat napa? Ya lihatlah napa niki janji Allah akan diberikan bidadari di surga kalau dia bisa bersabar. Makanya terus lihat yang lebih baik, napa? Lihat yang bawah untuk dunia. Untuk akhirat lihat atas. Okay. Misalkan kita napa rasa-rasen ibadah, kok rasa-rasen yo wong orang itu nggak begitu kuat, dia masih bisa jamaah sholat. Orang itu nggak bisa napa? Duitnya nggak banyak tapi semangat ngajinya. Kita lihat yang napa? Lihat yang lebih baik. Nah, maka akan timbul semangat. Akan semangat. Wah iya, kok kalah sama dia. Dia begitu luar biasa. Napa? Untuk mau jaga ibadahnya. Kenapa saya tidak bisa? Nah, gitu. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Saya persilakan ada pertanyaan. Jadi memang pelan-pelan untuk tema ini karena memang saya anggap memang tidak ringan temanya, nggih. Tapi bukan berarti tidak bisa difahami. Nggih. Saya yakin penjenengan semua bisa paham dan saya berusaha pelan-pelan untuk memahamkan ini. Monggo, ada yang pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Baik, keluar pertanyaan? Mungkin saya sapa dulu dari Bunti niki. Dari Pondok Jati mau tanya Pondok Jati? Pak Mukhlison Alawi mau tanya? Belum tanya. Baik. Atau dari grup Korban Sikap mau tanya? Silakan, mungkin ada yang sampaikan? Monggo. Dari mantan. Oke. Yang dari Kenanten nih, dari Kenanten. Dari Kenanten, monggo. Ada yang tanyakan? Ini ada Bu Desaroh, ada Bu Ainun. Monggo, sambil kenalan yang lain. Pundi, tangannya Pundi, monggo ditunjukkan tangannya. Sama siapa ini? Enggak mau kenalan. Oh, Bu Detin. Ada Tanglet. Oke. Oh, alhamdulillah. Oh, ada Bu Desawal juga. Alhamdulillah, kumpul banyak orang, nggih. Baik. Belum ada pertanyaan? Belum ada? Baik. Saya lanjutkan kalau belum ada. Hadirin rahmatullah. Jadi tadi ada beberapa poin, nggih. Poin tentang suudzon pada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah hal penting yang kita harus ketahui. Kenapa? Karena memang suudzon ini tangga menuju kesyirikan.
Jadi kalau seorang itu mulai suudzon pada Allah Taala, niku nek dibiarkan niku bisa bisa kesyirikan, bisa kesyirikan. Baik, selanjutnya adalah yakni menganggap Allah SWT ada di tempat-tempat kotor. Okay. Hadirin, jadi menganggap Allah SWT ada di tempat-tempat kotor. Okay. Hadirin, hati-hati dengan ini juga. Okay. Ini berawal dari apa? Allah itu memang mengetahui segala sesuatu. Okay. Ini salah ketik. Okay. Allah mengetahui segala sesuatu. Biar saya betulkan sekalian. Nah, Allah mengetahui segala sesuatu. Okay. Tapi bukan berarti ada di tempat najis. Okay. Jadi Allah itu mengetahuinya meliputi segala sesuatu. Ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Tapi bukan berarti kemudian Allah ada di segala tempat. Sehingga Allah bertempat di tempat-tempat najis juga. Subhanallah. Ini merupakan penghinaan pada Allah Ta'ala. Allah itu di tempat yang tinggi. Kalau menganggap Allah ada di semua tempat, Allah itu ada di mana-mana. Iya memang pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Tetapi bukan berarti ada di segala tempat. Jadi kalau di segala tempat itu berarti Allah itu juga ada di kamar mandi, ada di bukan begitu. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu ya, tapi bukan berarti ada di segala tempat. Makanya harus hati-hati. Hati-hati ini masalah itikad. Jadi sampai ada misalkan orang, loh kalau Allah ada di mana-mana berarti kan sholat di kamar mandi kan boleh. Itu kan berarti nggak paham dia. Sholat di kandang misalkan. Nggak boleh. Tempat najis. Nggak boleh. Loh, yang penting kan ketemu sama Allah. Ini kan berarti nggak paham dia. Dia menghina. Secara tidak sadar dia menghina Allah. Nggak boleh. Jadi ini adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu, tapi tidak berarti ada di tempat-tempat najis. Jadi ini penting kita ketahui tentang masalah posisi ini. Jadi karena apa? Karena Allah Maha Agung, Maha Luhur. Jadi dalam surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat 10. Saya tulis di sini suratnya, surat Fatir ayat 10. Kalian bisa tulis di sini. Fatir ayat 10. 10. Baik, bisa dibaca? Mas Gozi masih nyambung? Surat Fatir ayat 10. Mas Gozi, nyambung? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Jazakumullah. Jadi ini Allah menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalih. Kepadanya lah akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan. Allah Maha tinggi, Allah Maha suci, dan yang akan nyampe adalah amal-amal yang kebaikan saja. Jadi mustahil kalau sampai kemudian Allah ada di tempat-tempat yang kotor, ya, menganggap Allah itu ada di tempat najis, ya, yang bahkan orang yang menganggap itu sendiri aja tidak mau menempati tempat tersebut. Ya. Ini penghinaan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Luhur, dan yang sampai kepadanya hanya kebaikan-kebaikan mawon. Ya. Jadi makanya hati-hati. Ya. Jangan sampai menganggap Allah itu ada di mana-mana, yang artinya kemudian tempat kotor juga. Ini penghinaan. Memang dia mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Tapi jangan sampai menganggap ada tempat najis yang dia sendiri benci pada tempat tersebut. Jadi orang yang menganggap Allah itu ada tempat najis itu, yang menganggap sendiri itu loh. Ini kok nggih mboten purun misalkan. Napa di tempat najis tersebut. Jadi menghina namanya, menghina. Dan tadi sudah dijelaskan dalam surat Fatir ayat 10. Jadi Allah itu ada di atas arsy. Beliau ada di atas arsy. Arsy ini singgasana kekuasaan Allah. Bentuknya seperti apa? Memang kita tidak perlu sampai ke sana, karena nggak akan jangkau otak kita ini, otak manusia ini nggak akan bisa jangkau. Tapi kita tahu itu adalah singgasana kekuasaan yang penuh dengan kemuliaan, yang ada di atas, bukan di bawah, tapi ada di atas. Tanda kemuliaan. Makanya kalau kita doa itu kan ke atas, doa ke atas. Kalau menganggap Allah itu ada di mana-mana, yang bahkan Allah ada di bawah kita, itu kan menghina namanya. Jadi jelas di atas, bukan di bawah. Allah menjelaskan surat As-Sajdah ayat 5 itu menjelaskan Allah juga ada di atas. As-Sajdah ayat 5. Ini tambahan referensi, nanti bisa ditambahkan bisa untuk murojaah panjenengan. As-Sajdah ayat 5. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Ila akhiri, sadaqallahul azim. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Nah, kan? Dari bumi naik kepadanya. Jelas Allah menunjukkan bahwasanya memang Allah ada di atas, bukan di bawah. Allah di atas. Perkara seluruhnya ini Allah mengetahui, itu memang iya. Dan jelas, bagaimana Allah tidak mengetahui yang Allah menciptakan. Ala ya'lamu man khalaq. Allah mengetahui. Semut-semut yang ada di dalam lubangnya itu juga Allah mengetahui. Karena Allah yang menciptakan. Jelas Allah mengetahui. Nah, cuman kemudian bukan berarti Allah ada di tempat-tempat yang najis. Allah menciptakan itu juga. Hewan-hewan yang najis juga, yang kotor, Allah yang menciptakan.
Ya. Jadi apa namanya? Inilah gambaran. Jadi ini masalah suudzon. Hati-hati, jangan menganggap Allah ada di mana-mana, kemudian sampai Allah menganggap ada di tempat-tempat kotor, tempat najis. Ini penghinaan kepada Allah. Baik, sampai di situ ada yang ditanyakan? Monggo. Bapak Ibu, ada yang disampaikan? Hah? Kenapa? Suara? Halo, suara saya dengar ya? Dengar, Gus. Dalam? Jelas ya suaranya ya? Kepireng. Oh, nggih. Terdengar. Baik. Nggih, matur nuwun. Ayo monggo, ada yang disampaikan? Monggo. Ngen kuatir kula ternyata yang dengar saya sendiri, yang lain nggak dengar, nggih. Lak kanok gawe ini, nggih. Baik, silakan. Ada yang disampaikan, monggo. Saya sapa dulu yang dari Mojokerto dulu, Mojokerto. Pundi Mojokerto nih. Mojokerto. Pundi Mojokerto niki. Nah. Mojokerto. Mau tanya, Pundi? Oh. Sinten wau bersuara tadi. Oh nggih, baik. Monggo. Monggo Bu Dokter. Alhamdulillah nggih, muncul nggih. Saya tadi nyari-nyari ini. Monggo Bu Dokter, ada yang sampaikan Bu Dokter, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi balik berapa kali. Oh nggih. Masuk Zoom-nya kok agak susah tadi pertama-tama. Nggih. Emang terus ada kedua hilang suaranya, saya enggak. Iya, ada saran Dokter, ada saran dari beberapa orang itu nantinya mungkin menggunakan YouTube juga, streaming YouTube. Kira-kira menurut jenengan gimana? Tambah susah apa tambah nggak susah kira-kira nggih? Itu kok nggih, mboten pengalaman. Nah, yang tadi saya sempat ketinggalan Ustadz waktu suaranya Ustadz hilang tadi itu. Yang poin ke-4 itu loh. Tapi saya mencatat, jadi masih kelihatan screen ininya, luarnya itu kelihatan, tapi penjelasannya enggak Ini kan kelanjutan yang kemarin dulu itu Ustadz nggih. Ya, betul. Itu yang berarti satu menyembah kepada selain Allah. Nggih, saya runutkan biar saya paham maksudnya. Suudzon itu berarti menyembah kepada selain Allah. Kemudian menyembah Allah tapi bersama dengan orang lain. Kemudian menyembah selain Allah dalam ibadah kepada Allah, kepada selain Allah dalam hal ibadah, maksudnya seperti itu. Ya, betul. Terus yang keempat, menganggap Allah tidak menurunkan kitab atau mengutus Rasul. Ya. Menganggap Allah. Oh, yang ketiga itu ada ayat surat Az-Zumar ayat. Sebentar. Yang kemarin diterangkan hanya poin pertama aja nggih Ustaz? Yang pertama. Menyembah pada selain Allah. 1, 2, betul. 1, 2, 3. Nggih. Nah, ini tadi saya tambahkan, saya perjelas lagi tadi dengan beberapa poin ayat tadi. Yang kedua, ini saya tampilkan lagi di layar. Nah, ini yang kedua, menyembah Allah bersama yang lain. Nggih. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, surat 30 ayat ke-28. Terus yang ini yang nomor 3. Yang Budi yang perlu dijelas? Yang keempat itu menganggap Allah tidak menurunkan kitab atau mengutus Rasul, itu maksudnya seperti apa? Oh, baik. Ini ya. Baik, saya jelaskan. Ini aja, Dokter? Ini aja?
sementara itu dulu. Baik, nggih. Baik, matur nuwun. Ketinggalan juga yang kelima. Oh, nggih. Nggih, baik, saya jelaskan dulu nggih. Terkait masalah ini tadi saya ulang sekilas. Menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab dan mengutus rasul. Nggih. Jadi ini adalah anggapan beberapa golongan nggih. Jadi mereka menganggap tidak perlu mengutus rasul, nggak perlu. Nggak baik kitab nggih. Jadi langsung aja. Ini penghinaan justru nggih. Penghinaan. Kenapa? Karena menafikan sifat Allah yang maha merawat ini. Allah itu Rabbul Alamin, maha penjaga, maha perawat, okay? Maha penuh hikmah. Okay? Jadi sangat menyayangi hamba-hambanya. Okay? Justru kalau Allah tidak mengutus Rasul, tidak menurunkan kitab itu berarti berlawanan dengan sifat ini. Okay? Jadi saya jelaskan contohnya Rasulullah pernah dawuh, Allah itu menyayangi hambanya itu lebih hebat dari seorang ibu menyayangi anaknya. Seorang ibu menyayangi anaknya itu memang sangat penyayang. Diompoli, dikasih kotoran, tetap anaknya disayang. Gitu kan? Tetap anaknya ditulang malih. Besok ngumpul lagi, ditulang lagi. Besok nangis lagi, orang nggak bisa tidur, tetap aja dikasih makan. Gitu. Tapi pada saatnya ada klimaksnya. Ada klimaksnya. Begitu rupa dirawat, ternyata belakangan kurang berbakti pada orang tua. Itu walaupun batas masing-masing orang beda-beda, gitu. Tapi ada klimaksnya pada saatnya. Mungkin doanya menjadi kurang baik. Na'udzubillah. Maka ini gambaran untuk seseorang manusia. Tetapi Allah, di zaman Rasulullah itu lebih hebat dari itu. Ya, kalau seorang ibu aja begitu penyayang pada anaknya, Allah lebih hebat lagi dari itu. Nah, okay. Jadi Allah itu sangat penyayang pada hamba-hambanya. Nah, berapa kali kita sudah durhaka pada Allah, berapa kali kita nggak mengindahkan perintahnya, berapa kali kita melanggar larangannya, tapi Allah tetap menjaga kita. Bumi ini, seandainya Allah nggak menjaga, seandainya Allah tidak menjaga bumi ini, sudah hancur malah kemarin. Kita pada bulan-bulan ini, di hari-hari sekarang ini, kita ada di tengah-tengah sungai meteor. Bayangkan, sungai meteor. Ini ribuan meteor, benda-benda langit itu akan lewat di dekat bumi kita ini. Loh, kalau Allah nggak melindungi, sudah hancur mulai kemarin, ditabrak meteor-meteor itu. Jumlahnya bahkan ratusan, ribuan, bayangkan. Nah, kalau penjenengan misalkan, turunan nekere sewu diuncalnya itu jangan liwat nang tengah-tengah kan mesti kenaan gitu. Itu bumi masih dilindungi Allah Ta'ala. Nah, bukti perawatannya itu adalah Allah juga menurunkan kitab, mengutus Rasul, ini menjaga manusia. Maka orang yang menganggap Allah tidak mengutus Rasul, menganggap Allah tidak menurun kitab, itu ini menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak pantas dan tidak baik untuknya. Ngenyek Gusti Allah. Lha ngene nek mboten difahami lak mboten krasa. Nggih, mboten krasa. Padahal adalah menghina Allah. Menganggap Allah SWT mengabaikan, menyanyiakan dan membiarkan para makhluknya begitu saja, serta menciptakan mereka dengan sia-sia. Padahal dalam surat Al-Imran itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ini adalah merupakan satu hal penting. Jangan sampai kita menganggap jadi Allah mengutus Rasul menurunkan kita itu justru itu bukti Allah sayang sama kita. Makanya kita ini harusnya rumongso disayangin itu. Jangan malah
tidak mengabaikan tidak tidak ngereken ya kali kitab Allah kali dawe Rasulullah. Seperti itu, dokter kira-kira kurang lebihnya. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, insyaallah seperti itu. Jadi ini masalah itikad memang ini. Jadi makanya saya sengaja pelan-pelan tidak langsung digenjot banyak tema untuk tidak banyak materi untuk tema-tema ini karena memang masalah itikad. Ini tangga-tangga kesyirikan. Kalau tidak hati-hati, ini masuk dalam hati kita kena propaganda orang-orang liberal, orang-orang mereka yang menganggap Rasulullah itu mengurangi kesempurnaan Allah, itu malah bahaya. Makanya pelan-pelan kita paham. Gitu. Baik, matur nuwun, Brother. Ada lagi yang lain mungkin mau tanya? Baik, yang lain? Mojokerto sampun terwakili. Yang lain, Sidoarjo, pundi Sidoarjo. Ayo, grupnya Pak Nanang nih. Wah, ini kayaknya kumpul di sana ini. Ayo monggo. Ayo, Cak Heri mau tanya Cak Heri. Kenapa? Yang tanya, ngeten. Pak Nanang mungkin tanya, Pak Nanang? Tidak ada. Bisa paham, ya? Materi ini bisa dipahami kan ya? Bisa dipahami? Betul. Paham tapi? Paham. Baik, matur nuwun. Baik. Mungkin yang lain, Bu Ani, yang dari Mojokerto, dari Sidoarjo? Paham, ya? Bisa dipahami, ya? Baik. Alhamdulillah. Syukurlah kalau paham, ya. Nggih, monggo. Ada yang tanya lagi, Bu Dokter? Mau tanya lagi? Boleh. Ngapunten. Untuk yang nomor 5 itu menganggap Allah menghukum hamba adil. Nggih. Menganggap Allah menghukum hamba tidak adil. Kasus seperti ini menurut saya sering sekali terjadi di sekitar kita, Ustadz. Allah itu gak adil belas. Nah. Kalau apa? Saya sering Allah nggak adil, aku ngene wis berusaha ngene nggak berusaha malah DKI. Sikap yang seperti itu supaya kita terhindar dari manusia. Terus bagaimana, apakah cara pertobatannya seperti apa? Baik. Saya kira sering sekali ya, untuk kasus nomor 5 ini kita anukan misalnya ya anak-anak kita terus belajar sekuat tenaga nilainya ternyata nggak sesuai harapan, misalnya yang tapi kalau nggak belajar kok malah nilainya bagus, ya ini adil belas ini seperti itu, Ustadz. Baik. Ini soalnya ini anak saya yang nomor 2 biasanya belajarnya kuat, tapi mungkin hasilnya ya dia ya harus memahami, mungkin pemahamannya seperti itu gitu untuk memahami bahwa mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu yang lebih baik dari yang Allah berikan, yang di luar dari ekspektasi kita gitu. Betul. Benar. Ya, memang ini sering terjadi, anggapan Allah tidak adil, Allah kurang adil dan seterusnya. Ada orang sholatnya baik, ngajinya baik, tapi duit kayaknya nggak pernah mampir dalam dompetnya. Kayaknya dunia ini nggak pernah hinggap pada rumahnya. Ada sebaliknya, nggak pernah sholat tapi kaya raya.
Maka kita harus tahu bahwasanya keadilan Allah itu penuh hikmah. Keadilan Allah itu penuh hikmah. Dan Allah itu maha bijaksana, maha tahu. Adil dalam pandangan kita, kadang memang tidak sama dengan adil yang dalam pandangan Allah. Keadilan Allah itu berbeda dengan yang kita pikirkan terkadang. Contoh misalkan, Allah, kalau kita menganggap adil itu kan sama rata, misalkan sama rata. 500 sama. Itu kan dianggap adil. Padahal bisa jadi kebutuhan seorang itu berbeda. Kita membagi uang saku misalkan, itu antara anak yang SD dengan SMA itu pasti beda. Ini ada hikmah lain. Artinya tidak sama rata. Maka ketika Allah menjaga kita dari dunia misalkan, sehingga misalkan kita termasuk orang yang terbatas dunianya, duit buat dapat nyekel, dompet mau setunggal, kartu ATM nggak punya, itu jangan terlalu menganggap Allah langsung nggak adil. Justru bisa jadi itu adilnya Allah. Allah menjaga kita dengan caranya. Jadi itu bukti sayangnya Allah sama kita. Jadi ini model-model kayak kita nih, jangankan dikasih uang 1 miliar, kadang nyekel duit 10 juta mohon langsung lupa pulang ke rumah. Makanya Allah maha tahu, Allah lebih tahu. Jadi keadilannya itu tidak semata-mata itu, tapi diliputi dengan hikmah, diliputi dengan kasih sayangnya, diliputi dengan pengetahuannya yang lebih tahu dari kita. Disitulah keadilan Allah. Jadi maka kalau kita melihat seseorang diberikan Allah harta banyak, maka itu belum tentu dia mendapatkan sayangnya Allah, belum tentu. Sebaliknya orang yang miskin belum tentu itu tidak disukai Allah, belum tentu. Ada contoh kasus lagi, seorang hamba yang buta, seorang hamba yang tuli, seorang hamba yang cacat. Apakah dia tidak sayang Allah? Belum tentu. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kehilangan dua biji matanya, tidak bisa melihat, itu Allah akan menukar dia dengan surga. Loh, bayangkan ya Pak, yang kita yang kelihatan hari ini belum tentu masuk surga, itu sudah dijamin surga itu orang yang buta. Artinya pada saatnya keadilan Allah akan dibuktikan, akan lebih adil dari yang kita bayangkan bahkan. Makanya hati-hati ketika kita menganggap tidak adil pada Allah, hati-hati. Jadi kita yang sudah berusaha berobat, gak sembuh-sembuh, jangan langsung nuduh Allah gak adil. Kita yang sudah berusaha nyari duit, gak dapat-dapat, jangan langsung nuduh Allah gak adil. Tapi fahamlah keadilan Allah itu keadilan yang tidak berdiri sendiri, keadilan yang diliputi hikmah, diliputi ilmu, diliputi kasih sayang, sehingga keadilannya itu keadilan yang hakiki. Seperti itu, dokter. Insyaallah begitu. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi makanya Insyaallah, Ustaz. Jadi memang ukuran kita beda, ya. Ukurannya Allah dan ukuran kita memang beda. Jadi memang itu yang kadang-kadang bikin kita ini merasa keadilan itu belum ada, itu padahal Allah lebih tahu. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan lagi? Mungkin saya boleh menyapa Pak Dokter. Tadi ada yang gabung, Pak Dokter. Masih gabung Pak Dokter? Tadi di jalan beliau tadi. Tadi terus terputus, atau mungkin nyambung lagi apa enggak tadi ya? Pak Dokter masih nyambung? Pak Dokter siapa, Ustaz? Pak Dokter Dani namanya, dari Blitar. Tadi dari rumah tadi dokter. Beliau dari rumah, kebetulan habis besok saya tadi. Kebetulan saya tadi habis dilepas infusnya, baru selesai tadi. Ustaz sakit. Kemarin drop karena
ya kekurangan cairan. Alhamdulillah sudah ditambah cairan habis 3 pack ya Pak, 3 kolf infus ya. Alhamdulillah sudah melek lagi sekarang. Oh Pak Dokter kayaknya terputus tadi. Habis terputus tadi kemudian belum nyambung lagi kayaknya. Kita doakan perjalanannya lancar, beliau pulang ke Blitar tadi. Baik, yang lain ada lagi? Bapak Ibu sekalian, atau sudah cukup? Sudah payah? Ya. Hari ini masih ada gangguan teknis ya. Jadi tadi kita baru mulai jam nyambung lancar tadi jam 8:15 tadi baru nyambung lancar. Baik, kalau ada pertanyaan kita berikan kesimpulan. Bapak Ibu kalian. Apa Bu Yuniar mau tanya lagi, Bu Yuniar? Ada pertanyaan? Yes, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan apresiasi, nggih. Mungkin di penutup ini tema yang sangat tepat, sangat bagus, sehingga khususnya diri saya bisa kita semua tentunya muhasabah, nggih. Kadang memang pertanyaan Bu Dokter yang poin 5 ketidakadilan itu terselip pada diri kita, saya, apalagi dengan ujian yang diberikan Allah itu sepertinya misalkan tidak kunjung. Saya tadi sempat saya tutup karena saya meneteskan air mata. Ya Allah. Betapa kita ini berdosa begitu loh Ustadz. Kalau kita itu husnudzon, hati kita itu mungkin bahagia, hati kita bahagia. Contoh ya tadi, saya pikir semuanya termasuk diri saya, betapa kita mengeluh saat Allah memberikan ujian, kemudian istirahat sebentar, ya, datang lagi, istirahat sebentar, datang lagi. Nah itu mungkin sudah menjadi kodrat kita untuk mau menerima yang sebetulnya Allah itu sayang sekali dengan kita. Insya Allah mungkin dengan ujian itu kita semakin dekat dengan Allah. Allah merindukan kita menangis. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, juga Bapak Ibu yang lain. Ini memperkuat iman kita semuanya, khususnya saya. Mudah-mudahan bisa sabar, wasobiru, wasobitu yang tiada hentinya. Terima kasih Ustadz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun sangat Bu. Memang Allah itu terkadang sayangnya Allah itu tidak kita bayangkan sebelumnya. Sayangnya Allah itu bahkan tidak terfikir oleh kita, tidak terbersit dalam benak kita sebelumnya. Dan kita baru mengetahuinya setelah itu terjadi. Dan itu sering kali dalam kehidupan kita. Ada orang kecelakaan misalkan. Itu kalau kita ngukurnya adalah saat kecelakaan, pasti akan kita nyalahkan Allah. Tapi bayangkan kemudian ternyata seandainya Allah membiarkan dia tidak kecelakaan, maka akan lebih parah lagi. Karena ternyata di ujung gang dia akan ketabrak dengan tabrakan yang lebih hebat yang menjadikan dia cacat seumur hidup. Inilah kadang-kadang yang kita tidak paham. Ada yang Allah rencanakan, ada hikmah yang Allah siapkan, yang itu justru sebenarnya sudah sangat ringan untuk kita. Padahal sebelumnya takdir Allah mengharuskan terjadi kecelakaan hebat, sampai kemudian terjadi cacat seumur hidup, tapi Allah batalkan itu dengan sayangnya Allah. Allah tunda, bahkan Allah hilangkan itu, diganti dengan yang lebih kecil saja. Hanya dengan jatuh biasa saja. Maka salah satu cara memang kita untuk bisa husnudzon pada Allah Ta'ala adalah bayangkan Allah sudah mengurangi beban kita sebelumnya.
Kalau seandainya Allah membiarkan takdirnya berjalan apa adanya, mungkin kita sudah tidak seperti sekarang. Lebih parah lagi sebenarnya. Lebih hancur kita. Mungkin nama kita lebih hancur, kehidupan kita lebih berkeping-keping. Tapi sekarang Allah sudah menjaga kita. Maka Allah hanya memberikan kita yang lebih kecil saja. Allah tidak membiarkan kita kecelakaan, tapi hanya memberikan ban kempes saja. Maka ini caranya salah satunya. Kita terus berhusnudzon pada Allah Ta'ala, dan memang itulah yang semestinya kita lakukan. Karena Allah tidak pernah benci dengan hambanya. Allah tidak pernah benci dengan kita. Kalau Allah ingin menghabisi kita, mudah bagi Allah. Kalau semata-mata kita ini dihukum karena dosa kita, sudah habis mulai kemarin-kemarin kita ini. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang. Kita berdosa diampuni oleh Allah. Kita sholatnya setengah niat, setengah nggak niat, masih saja rizki masih mengalir. Kita puasanya kemarin nggak jelas niatnya untuk apa. Ada yang niatnya memang untuk puasa. Ada yang niatnya sekedar daripada nggak ngapain-ngapain. Ada yang niatnya karena daripada dimarahi tetangga. Dan macam-macam. Tapi Allah masih juga memberikan kita umur sampai hari ini. Ini adalah sayangnya Allah pada kita. Jadi saya sering menyebut gambaran, seandainya Allah itu seperti, ya ini contoh saja biar kita lebih paham. Seandainya seperti pimpinan perusahaan, yang sekali nggak masuk langsung SP1. Sekali telat langsung kena surat peringatan 1. Telat 2, SP2. Telat 3, dikeluarkan barangkali. Bayangkan, berapa kali kita telat sholat. Berapa kali kita telat ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi Allah masih ngasih kita rezeki. Masih kasih kita kesehatan. Sakit disembuhkan sama Allah. Inilah yang terus kita kadang-kadang itu keduluan suudzon pada Allah Ta'ala, padahal Allah itu sayangnya sama kita luar biasa. Melebihi sayangnya seorang ibu kepada putranya. Sekali lagi, ayo jadikan tema ini pengingat kita bersama. Semoga yang hari ini kita hadir diberikan Allah hikmah dalam hati kita masing-masing, diberikan cahaya sehingga kita bisa terang menghadapi hidup ini, lebih tenang dalam hidup ini. Jangan suudzon pada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak pernah menyakiti kita sebenarnya. Sakitnya kita ditukar dengan pahala. Sakitnya kita ditukar dengan surga. Bayangkan, hebat sekali. Sakitnya kita itu adalah mengurangi dosa kita. Apapun yang kita, bahkan Rasul menyebutkan, bahkan tertusuk duri, itu bisa mengurangi dosa-dosa kita. Jadi apapun yang Allah berikan, pasti kebaikan untuk kita. Maka Rasulullah pernah dawuh dalam satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu. Walaisa li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak pernah terjadi kecuali pada orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Yakni seluruh urusannya jadi baik. Orang iman itu, kata Rasulullah, seluruh urusannya itu jadi pahala. Seluruh urusannya, apapun. In asabathu syarra syakara fa khairul lah. Jika menimpa kepadanya suatu kebahagiaan, dia bersyukur, maka dengan itu dia mendapatkan pahala. In asabathu dharra sabara fa khairul lah. Dan ketika yang menimpa dia adalah suatu keburukan, maka dia bersabar, dan itu menjadi pahala baginya. Jadi orang beriman itu diberikan kebaikan jadi pahala dengan cara bersyukur, diberikan musibah dia jadi pahala karena dia bersabar. Semoga kita mendapat hikmah hari ini, lebih baik di masa berikutnya. Semangat terus, kita insya Allah saling mendoakan kebaikan untuk kita semuanya. Hari ini yang hadir semuanya, semoga Allah memberikan kebahagiaan, dan doakan kami juga istiqomah. Senantiasa istiqomah, alhamdulillah Allah memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya dunia, dan semoga Allah memberikan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Kita insya Allah ketemu di pekan depan, di Jumat kita masih berlangsung online-nya. Kita masih usahakan juga dengan model streaming YouTube ini untuk memberikan keleluasaan bagi saudara kita yang belum berhasil juga pakai Zoom karena keterbatasan HP-nya. Mudah-mudahan nanti bisa terfasilitasi dengan streaming. Okay. Untuk permintaan beberapa jamaah yang ingin kajian offline, ini karena kondisi masih belum memungkinkan, okay. Bapak sekalian, perlu saya umumkan, memang sudah banyak yang menghendaki kita offline jalan lagi karena kangen untuk ketemu, okay. Tapi masalahnya new normal ini bukan berarti kumannya sudah hilang, okay. Ini hanya untuk menjalankan ekonomi saja ini. Jadi tidak dalam rangka menyatakan hilang sama sekali virusnya, maka harus hati-hati. Apalagi yang sepuh ini masih terancam untuk kena penularan, karena yang sepuh ini resikonya lebih tinggi. Makanya kami sangat menjaga itu. Mungkin sementara kita pakai model begini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tetap berjalan, walaupun tidak tersampaikan di sini, di grup-grup kita masih bisa ditanyakan atau japri ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.